Setelah di episode part pertama, kita telah melogikakan fenomena hantu yang setidaknya ada 3 penyebab. Buat kalian ya yang belum nonton Bedil part pertama, silahkan kalian bisa menonton dahulu ya. Lalu di episode Bedil part 2 ini, kita akan membahas suatu permainan yang bersifat supranatural, yaitu jelangkung atau Yuji, atau orang sini biasanya menyebutnya itu Ouija. Jelangkung ini menjadi salah satu permainan mistis yang berkembang dan populer di Indonesia. Kepopuleran jelangkung semakin melesat setelah boneka kayu jelangkung ini banyak diangkat ke film layar lebar. Sebenarnya permainan macam jelangkung ini tidak hanya ada di Indonesia. Di negara-negara lain pun ada, tetapi dengan sedikit cara dan nama yang berbeda-beda pula. Sebut saja Ouija kalau di dunia barat. Lalu ada Cai Lang Kong kalau di Cina. Permainan jelangkung pada umumnya digunakan untuk memanggil roh halus. Permainan ini dilakukan menggunakan media untuk menempatkan sang makhluk halus seperti batok kepala dengan batang kayu yang didandani sedemikian rupa seperti orang. Berbeda lagi dengan permainan Ouija. Papan Ouija adalah permainan papan datar bertuliskan 26 huruf alfabet, lalu angka 0 sampai 9, dan beberapa kata singkat iya dan tidak. Meskipun sedikit berbeda, tetapi inti dari permainan ini sama, yaitu menghadirkan roh halus yang nantinya akan menuntun kita dan memberi petunjuk pada apapun yang kita tanya. Kemudian berkembang muncul mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkan permainan ini. Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini berakhir tanpa melepaskan atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka atau papan Ouija. Makhluk halus tersebut dapat menjadi marah. Mereka akan membuat masalah untuk para pemanggilnya. Apakah betul demikian? Adakah penjelasan ilmiah tentang hal ini? So, mari di episode kali ini kita akan membedil jelangkung. Asal penggunaan istilah jelangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa Poyang dan dewa Moyang, yaitu Cai Lang Kong atau juga disebut dewa keranjang, dan Cai Lan Se yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Cai Lang Kong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Di Indonesia sendiri ada beberapa versi mengenai permainan jelangkung ini. Ada versi orang Jawa yang biasanya juga disebut Nini Towong, dan permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Untuk tujuan tersebut, ritual ini dilakukan bukan oleh anak kecil, melainkan orang yang sudah dewasa. Versi Jawanya juga dapat dimainkan dengan menggunakan peralatan tulis jangka. Versi permainan yang berkembang di daerah-daerah, khususnya di Pulau Jawa, umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orangan sawah untuk memanggil makhluk halus. Ritual serupa yang dikenal orang Minangkabau disebut Lukah Gilo. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampek, Balai Juran, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah dan 1-4 orang pemain yang bertugas memegang lukah tersebut. Lukah ini seperti semacam keranjang. Lukah tersebut kemudian dibisiki mantra oleh pawangnya hingga menjadi gila karena bergerak kian kemari. Gerakan itu akan semakin menjadi-jadi setiap kali pawang membaca mantra. Pertunjukan Lukah Gilo ini biasanya dipertunjukkan pada acara perkawinan atau acara khusus untuk yang diadakan masyarakat Minangkabau setempat. Waktu pertunjukan umumnya dilakukan pada malam hari yang diyakini lebih mudah untuk memanggil makhluk halus. Di zaman modern saat ini, masih ada saja orang-orang yang kadang bermain jelangkung.
entah itu untuk tujuan iseng hingga untuk tujuan-tujuan tertentu. Biasanya permainan jelangkung ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan ada yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker. Dalam perkembangannya, permainan ini menjadi cukup sederhana. Dapat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka dengan gambar lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas dan dengan diiringi suatu mantra sederhana. Permainan jelangkung model ini yang biasanya lebih banyak dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang karena lebih praktis. Permainan jelangkung model ini mirip dengan permainan Ouija. Permainan ini juga memiliki berbagai macam versi bahasa. Mantra versi bahasa Indonesianya adalah jelangkung jelangsa. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung jelangsa, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangsa. Kata-kata tersebut diucapkan berkali-kali dan setelah makhluk halus diyakini masuk ke dalam boneka, maka pemain dapat bertanya apapun yang mereka mau. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka tersebut. Saya pribadi dulu sewaktu kecil pernah bermain permainan jelangkung ini ya dengan kawan-kawan saya. Dan beberapa jawaban-jawaban yang diberikan jelangkung ini terkadang tuh absurd alias tidak jelas apa yang ditulis. Itu terakhir kalinya saya bermain jelangkung karena setelah itu hingga saat ini ya, hingga sekarang saya tidak pernah memainkannya lagi. Pernahkah kalian bermain dengan Ouija board? Ouija board, papan permainan yang umumnya digunakan untuk berkomunikasi dengan hantu ini, sangat populer di kalangan anak muda. Jika kita mencari padanannya, mungkin jelangkung tadi adalah medium yang mirip. Ketika kita bertanya kepada hantu yang ada di situ, placet atau arah petunjuk. Placet ini semacam apa ya? Kayak alat yang digunakan untuk menunjukkan huruf-huruf lah, seperti ini yang ada di gambar. Jadi placet tadi ya pada papan Ouija akan segera bergerak menunjuk huruf-huruf tertentu. Pada kasus jelangkung, boneka itu akan bergerak dengan liar, mengindikasikan adanya sesuatu yang merasukinya. Sedangkan pada papan Ouija, maka jari-jari kita seakan-akan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan gaib yang menuntun pada huruf-huruf yang ada di papan. Permainan ini pertama kali ditemukan di negara Amerika Serikat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Tiongkok lebih dulu menggunakan alat ini sejak beberapa abad yang lalu. Awalnya, papan Ouija tidak digunakan untuk permainan, tetapi digunakan untuk sarana ritual yang berinteraksi dengan roh. Kemudian pada tahun 1890, papan Ouija menjadi begitu sangat populer. Kepopuleran papan Ouija akhirnya dimanfaatkan sebagai permainan. Seperti permainan pada umumnya, terdapat aturan untuk memainkan papan Ouija. Caranya yaitu dengan meletakkan sebuah koin atau benda lainnya yang berfungsi sebagai penunjuk huruf di atas papan Ouija. Selain itu, para pemain juga harus menyediakan sebuah lilin untuk dinyalakan selama permainan. Selama permainan, peserta yang mendapat giliran akan membaca mantra tertentu sambil meletakkan jari telunjuknya pada koin atau placet yang disediakan. Sementara pemain lainnya harus meletakkan telunjuk di atas papan dan memutar-mutarnya sambil mengucapkan mantra. Untuk Ouija sendiri, saya pernah memainkannya. Saya kebetulan memainkan permainan ini sewaktu saya di luar Indonesia dengan 2 teman saya. Itu orang Mongolia dan satunya lagi itu orang Rusia. Jadi saya bermain dengan 2 orang, bertiga dengan saya. Bahkan dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, tetapi ketika saya memainkannya, saya bisa merasakan jari-jari saya bergerak menuju huruf-huruf yang ada di papan Ouija dan menjawab setiap pertanyaan yang teman saya tanyakan. Namun entah kenapa giliran ketika saya bertanya, si hantu seakan-akan merespon dengan sangat lemot. Dan kembali seperti pada kasus jelangkung yang pernah saya mainkan sewaktu kecil, si hantu mengarahkan ke huruf-huruf yang absurd.
Saat itu saya bingung, kenapa kok menunjukkan ke kalimat-kalimat yang tidak saya pahami ya, yang absurd. Waktu itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun saat ini saya paham mengapa hal itu terjadi. Bagaimana dengan kalian? Apakah percaya dengan hantu jelangkung atau Ouija ini ya? Soal ini sains punya penjelasannya. Yang pertama yaitu efek ideomotor. Michael Faraday, sang fisikawan ternama, pernah meneliti soal ini dan menemukan bahwa yang bertanggung jawab menggerakkan papan Ouija tersebut adalah otot yang memegangnya. Menurutnya, ketika kita menjadi sangat tersugesti dengan sesuatu, otot di tubuh kita akan bergerak tanpa intervensi dari kesadaran. Mereka yang bermain papan Ouija atau jelangkung yang tidak mengetahui masalah ideomotor akan mengira bahwa hantu telah merasukinya. Istilah ideomotor berasal dari kata ideo atau ide dan motorik atau aktivitas otot yang menunjukkan bahwa gerakan kita dapat digerakkan oleh pikiran kita. Efek ideomotor mengacu pada gerakan yang dilakukan orang tanpa mereka sadari, disebut sebagai gerakan bawah sadar. Jadi, ketika menggunakan papan Ouija dan jelangkung misalnya, seseorang mungkin secara tidak sadar menggerakkan dan mengeja hal-hal yang hanya mereka sendiri yang tahu. Orang-orang di sekitar mereka mungkin juga menyumbangkan gerakan bawah sadar mereka sendiri, yang juga dapat menjelaskan mengapa plaset pada Ouija atau jangkar pada jelangkung tampak bergerak secara independen. Lalu yang kedua yaitu karena sense of agency. Sense of agency mengacu pada kemampuan subjektif kita untuk mengendalikan tindakan yang akan memiliki pengaruh pada peristiwa eksternal. Jadi misalnya jika kita memutuskan untuk mengangkat meja, maka meja itu akan bergerak. Eksperimen dengan papan Ouija telah menunjukkan bahwa sense of agency kita dapat dimanipulasi, membuat kita berpikir bahwa pihak ketiga yang tidak terlihat adalah yang menggerakkan plaset. Hal ini diduga disebabkan oleh masalah yang dihadapi otak kita dalam memprediksi konsekuensi dari suatu kejadian. Ketika prediksi kita sesuai dengan hasilnya, misalnya nih ya, kita memikirkan suatu kalimat, kemudian jari-jari kita akan tersugesti secara otomatis untuk menggerakkan pada huruf-huruf yang akan membentuk kalimat yang telah kita pikirkan. Jadi kita merasa seperti tidak melakukan tindakan tersebut. Namun jika kita merasa hasil yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka rasa sense of our agency kita berkurang. Dan mungkin saja dalam konteks pemanggilan arwah, kita malah mengaitkan gerakan ini berasal dari sumber eksternal atau kekuatan supranatural. Jadi, kesimpulannya, permainan jelangkung atau Ouija tidak ada hubungannya dengan kekuatan gaib. Semua gerakan-gerakan yang ada selama permainan merupakan gabungan dari elemen yang ada di diri kita, yaitu efek ideomotor dan sense of agency. Jika keduanya bergabung, kemudian ditambah dengan sugesti seperti yang telah dijelaskan oleh ilmuwan Michael Faraday, sugesti yang berasal dari dalam pikiran kita, maka seolah-olah jangkar atau plaset ya, atau jari-jari kita mengarah pada huruf-huruf yang sebenarnya itu sudah ada di dalam pikiran kita. Efek ini akan sangat efektif jika para pemain sejak awal sudah sangat yakin dan mempercayai jika memang ada kekuatan gaib yang hadir di antara mereka. Tetapi bagi orang-orang yang sejak awal skeptik atau mungkin pikirannya netral, maka terkadang hasil yang didapat dari permainan ini menunjukkan kalimat-kalimat yang susah dimengerti. Itu juga menjelaskan alasan kenapa pada beberapa permainan jelangkung atau Ouija ini ya menghasilkan kata-kata yang absurd seperti pada pengalaman saya tadi. Mungkin karena saya sejak awal merasa biasa saja. Jadi gerakan-gerakan pada plaset atau jari-jari saya
tidak tersugesti untuk mengarahkan pada huruf-huruf tertentu yang nantinya menghasilkan jawaban berupa kalimat. Tapi berbeda dengan kawan saya yang sejak awal sangat mempercayai akan adanya unsur supranatural di permainan ini, maka dia secara tidak sadar pikirannya telah mensugesti, menuntun placid atau jari-jarinya pada huruf-huruf yang sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Penjelasan ini juga menjelaskan jika permainan ini juga bersifat universal. Artinya, saya bermain dengan kawan-kawan saya di kampung maupun kawan-kawan saya yang berada di luar Indonesia. Efek ideomotor dan sense of agency ini bisa tercipta dan lebih menguatkan jika penjelasan ilmiah tentang ideomotor ini bisa diterima. Terlebih jika kita mempunyai kedekatan emosional dengan para pemain, seperti kita mengenal baik kawan kita, tahu background kita, tahu permasalahan kita, dan lain-lain, maka akan lebih mudah sugesti-sugesti yang tercipta hadir yang oleh sebagian orang ini disebut dengan cawe-cawe kekuatan gaib atau supranatural. Jadi maksudnya begini ya, permainan seperti Ouija atau jelangkung ini akan lebih mudah jika kita bermain dengan orang yang sudah kita kenal baik, seperti teman. Misal nih, kita tahu teman kita sedang naksir dengan seseorang yang namanya Hidayat atau Melia misalkan. Jadi ketika kita bertanya tuh ya di permainan itu jari-jari kita secara tanpa kita ketahui, secara tidak kita sadar itu sebenarnya tersugesti. Apalagi kita tahu nih, oh si teman saya sedang menyukai Melia atau menyukai Hidayat, maka ketika kita bertanya dengan makhluk supranatural yang katanya hadir di sana, itu akan lebih mudah mengarahkan kepada sesuatu yang sudah kita tahu. Jadi misalkan Melia, kita nanti akan tersugesti kepada huruf M, E, L, dan seterusnya hingga mengarah pada memang sesuatu yang sudah kita pikirkan. Makanya ketika kita bermain dengan orang yang kurang begitu percaya, dia tidak bisa mensugesti dirinya, makanya itu bisa kacau, hasilnya itu bisa kacau. Jadi misalkan saya tidak tahu gebetan kamu namanya siapa, lalu kita bermain, saya kan blank, saya tidak punya sugesti apapun. Jadi ketika menggerakkan sesuatu saya tidak tahu. Itulah akhirnya yang menjelaskan kenapa akhirnya menghasilkan jawaban-jawaban yang absurd. Persis seperti ketika waktu saya bermain jelangkung pada waktu saya kecil dengan teman-teman saya kan nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka, jadi akhirnya absurd. Tetapi ketika mereka bertanya sesuatu yang saya juga paham, saya tahu, entah kenapa jari-jari saya tersugesti untuk mengarah kepada huruf-huruf yang memang sesuai gitu. Misalkan tanya, siapa orang yang menyukai teman saya? Ketika saya tahu ada seseorang yang menyukai teman saya, pun teman saya pernah bercerita punya gebetan namanya si A, itu entah bagaimana secara tidak sadar akan mengarah pada huruf-huruf yang sudah kita sama-sama ketahui. Makanya itu pasti kalau kita menanyakan sesuatu yang kita sudah kira-kira tahu jawabannya, semuanya lancar. Tapi ketika tanya sesuatu yang kita blank, pasti ngaco, absurd. Coba deh yang pernah main, pasti pernah mengalami hal ini. Oke, sekian untuk episode kali ini, dan di Bedil episode-episode selanjutnya saya akan melanjutkan membahas tentang hal-hal lainnya seperti mungkin jin, orbs, kesurupan massal, dan lain-lain. Banyaklah tentang fenomena-fenomena gaib ini ya. So, ditunggu saja kawan-kawan. Oke, sampai di sini dulu dan kita bertemu lagi next video. See you guys.